Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sangat menyayangkan dan sungguh ini sangat memprihatinkan. Beredar isu yang memframing secara negatif terhadap 3 anggota Polri yang gugur dalam tugas. Framing yang sangat negatif yang membangun kesan kalau petugas yang gugur tersebut meminta setoran dan telah menerima sejumlah setoran. Bahkan ada media nasional yang sampai membuat judul berita, isu penembakan dialihkan menjadi peredaran uang judi. Ini sungguh sangat menyakitkan dan sangat menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Alangkah teganya mereka yang menyebarkan framing ini. Entah siapa yang bertanggung jawab terhadap framing ini. Saya meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penelusuran dan ditindak secara tegas. Karena ini sangat menyakitkan, sesuatu yang tidak sepantasnya. Apalagi bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Kita semua mengalami duka yang mendalam atas gugurnya AKP Anumerta Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribtu M. Galib Suryaganta. Betapa duka yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Bahkan bisa kita saksikan. AKP Anumerta Lusianto rumahnya sangat sederhana sekali. Rumah seorang kapolsek yang sangat sederhana. Tidak wayahnya umumnya seorang kapolsek rumahnya sedemikian rupa. Bahkan yang bersangkutan ini menurut cerita tetangganya rajin menjadi imam musola. Orang sebaik ini, sesederhana ini di-framing seakan-akan menerima setoran. Bahkan saya membaca tersebar di grup-grup WhatsApp framing yang kita saja nggak tega untuk mengungkapkannya. Saya baca di antaranya tempat itu setoran 10 juta per minggu. Setiap hari 1 juta belum ditambah minta BBM, minum, rokok, dan lain-lain. Bisa sampai dengan 2,5 juta per harinya. Minta naik menjadi 20 juta, tidak disanggupi. Sudah komunikasi via telepon dengan Peltu Lubis, mengancam akan membawa pasukan dari Polres untuk menggerebek. Dijawab Lubis, silahkan kami tunggu, ini hasilnya. Nah, ini menyebar di grup-grup WhatsApp, menyebar di media sosial, di framing seolah-olah ini benar-benar terjadi sedemikian rupa. Apalagi masyarakat kita ini sumbu pendek, gampang tersulut dan gampang percaya dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami meminta kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti dan menelusuri siapa yang bertanggung jawab terhadap tersebarnya informasi sedemikian rupa. Bahkan baru saja saya menyimak video tangis yang begitu pilu dari istri almarhum Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Dia meminta kepada Kapolri, Panglima TNI, Bapak Kapolda, Pangdam Sriwijaya, Kompolnas, dan berbagai macam pihak terkait. Sungguh menyakitkan bagi istri almarhum. Bagaimana suaminya yang telah gugur di framing sedemikian rupa. Ini betul-betul menyakitkan. Ketika seorang pahlawan yang gugur dalam tugas kemudian dalam tanda kutip dikesankan menerima uang setoran dari judi tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan, mesti ditindaklanjuti. Coba kita dengarkan sebentar bagaimana jeritan hati istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kepada Ketua dan anggota Komisi 1 dan 3 DPR RI, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI,
kepada Kompolnas, kepada Kapolda Lampung, kepada Pangdam 2 Sriwijaya. Saya Milda Dwiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Banten yang gugur dalam tugas penggerebekan sambung ayam. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian dalam tugas saja sudah membuat kesedihan yang sungguh luar biasa. Lebih sedih dan menyesakkan ketika muncul fitnah yang sedemikian rupa. Alangkah teganya. Bahkan ini disebar secara nasional. Bahkan ada beberapa media yang memberitakannya. Bahkan ada pengamat kepolisian yang sok-sokan membangun komentar. Ini terkait dengan rebutan lahan dan lain sebagainya. Ini terlalu tega menurut saya. Dan benar apa yang diusulkan oleh istri almarhum. Hendaklah diadakan pengadilan militer terbuka. Semua akan terungkap dalam fakta-fakta persidangan nantinya. Apakah benar seperti isu yang beredar tersebut? Ini tidak bisa dibiarkan demi sebuah keadilan, demi rasa keadilan. Maka kami masyarakat meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri untuk mendorong peradilan militer yang terbuka sehingganya bisa dilihat oleh masyarakat, disimak oleh masyarakat demi sebuah rasa keadilan. Di sini juga saya hendak menghimbau kepada kita semua, kepada segenap anggota, baik anggota TNI maupun anggota Polri. Anda semua adalah orang-orang yang disumpah untuk membela negara ini, yang tentunya bahkan rela mati, berkorban untuk negara ini. Dan siapapun yang keluarganya bertugas berdinas di TNI maupun Polri, memang mesti menyadari resiko terbesar bagi anggota Polri maupun TNI adalah gugur dalam tugas. Resiko ini mesti kita sadari, mesti kita pahami. Siapapun yang ingin punya suami, anggota TNI atau Polri, mesti menyadari ini semua. Yang berikutnya juga kita mesti menyadari, mustahil kalau kita menjadi anggota TNI atau Polri akan kaya. Karena gajinya memang terbatas. TNI dan Polri dengan gajinya memang tidak dibuat untuk kaya raya. Maka bagi Anda semua, kita semua yang ingin kaya raya, ya mesti jadi pengusaha. Ini mesti kita sadari. Siapapun kita mesti menerima keadaan kondisi apa adanya. Coba kita lihat bagaimana kesederhanaan AKP Anumerta Lusianto. Rumah yang sangat sederhana. Karena memang itulah keterbatasan sebagai aparat negara. Gaji yang sangat terbatas sekali. Situasi ini mesti kita sadari agar kita semua menjadi mawas diri. Sekaligus juga ini menjadi catatan bagi semua pengambil kebijakan. Pemimpin-pemimpin yang ada di atas, baik di eksekutif, maupun di legislatif, maupun di yudikatif. Pada akhirnya apapun kewajiban pimpinan yang akan menanggung resiko langsungnya adalah
prajurit yang ada di bawah. Cobalah kita lihat sehari-hari belakangan ini terjadi demo di mana-mana. Adik-adik mahasiswa berbenturan dengan aparat Polri yang bertugas di lapangan. Kita semua sadar, tidak ada yang salah dengan adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa berjuang murni dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat demi tegaknya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Juga tidak ada yang salah dengan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan mengamankan demonstrasi, karena beliau-beliau juga bertugas untuk itu. Sampai terjadi bentrokan, sampai terjadi saling pukul, sampai berdarah-darah. Cuman maksud saya, mbok para pemimpin yang ada di atas, para pengambil kebijakan mesti mawas diri. Kasihan kan dengan polisi-polisi, TNI, prajurit yang ada di lapangan, yang mereka nggak sempat pulang ke rumah, berjibaku, mendamaikan, mengamankan masa demonstrasi. Kasihan dengan adik-adik mahasiswa kita yang nggak pulang-pulang ke rumah, yang belajar mereka terganggu demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Sedangkan para pengambil kebijakan hidup nyaman di ruang-ruang kerja mereka, di rumah-rumah mewah mereka. Saya cuma ingin menghimbau, para pimpinan, pikirkan kami yang ada di bawah ini. Masyarakat di bawah, adik-adik mahasiswa, polisi-polisi TNI yang bertugas di lapangan. Bahkan ini bulan suci Ramadan, masih enak kita masyarakat biasa bisa mudik warawiri, pulang kampung, berjumpa dengan keluarga. Tapi tidak bagi aparat Polri maupun TNI. Mereka nggak bisa pulang kampung. Mereka standby dalam tugas, nggak bisa tidur, mengamankan arus mudik dan lain sebagainya. Nggak bisa tidur nyenyak sebagaimana kita. Dapat telepon perintah pimpinan harus siap melaksanakan tugas. Nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung. Orang berlebaran, beramah tamah, sedangkan anggota mesti piket, tugas di lapangan. Tidak sempat untuk beramah tamah dengan tetangga, kumpul dengan keluarga. Karena apa? Karena tugas. Maka ini yang betul-betul harus kita sadari. Tidak mesti mendiskreditkan satu sama lainnya, tapi kita mesti menyadari. Masyarakat juga menyadari, mawas diri, dan mohon betul kepada para pengambil kebijakan juga menyadari itu semua. Kita bisa nyaman di ruang kerja kita, kita bisa nyaman dengan berbagai macam fasilitas yang kita miliki. Tapi ingat, di luar sana ada rakyat yang banting tulang mengais rezeki yang halal. Ada adik-adik mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada anggota TNI Polri yang mesti kehujanan kepanasan demi menjalankan tugas. Yang mereka dapatkan cuman kecaman. Keringat yang mereka tumpahkan kadang-kadang disalah artikan. Nah, ini penting agar para pemimpin mendengarkan ini semua demi kesejahteraan bangsa Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kami tetap ingin menyampaikan duka yang mendalam terhadap keluarga 3 anggota yang gugur dalam menjalankan tugas ini. Yakni kami mengucapkan duka yang mendalam dan teriring doa kepada AKP Anumerta Lusianto, kemudian Aibda Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta. Semoga ketiga almarhum Allah catat kematiannya sebagai mati syahid, gugur dalam tugas. Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan kesabarannya Allah ganti dengan keberkahan hidup di dunia dan pahala yang kekal abadi di akhirat nantinya. Yakinlah ini gugur dalam tugas. Maka gugur dalam tugas adalah kematian yang syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati membela kehormatan dirinya, mati syahid. Bela diri saja mati syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Mati membela harta. Hartamu dirampok atau dibegal.
lalu si korban sampai kepada kematian karena perbuatan perampok atau begal, maka mati membela harta itu mati syahid juga. Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela keluarganya mati syahid. Membela keluarga saja mati syahid, apatah lagi membela negara, apatah lagi karena tugas. Waman qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela agamanya mati syahid. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan mati syahid itu cuma membela Islam, cuma membela agama. Tidak. Membela diri mati syahid, mati membela keluarga mati syahid, mati membela negara mati syahid, mati membela harga mati syahid. Maka semoga ketiga anggota yang gugur ini kematian adalah kematian yang syahid. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Sempat terjadi distorsi, kesalahan informasi sebelumnya yang dikesankan ketiga anggota yang gugur itu setelah melakukan baku tembak. Ternyata terkonfirmasi sama sekali tidak ada baku tembak. Ketika penggerbekan di arena judi sabung ayam itu, saat 12 atau 17 anggota Polri turun dari kendaraannya, sudah diberondong dengan senjata aktif. Jadi tidak ada baku tembak. Yang ada adalah penembakan sepihak dari oknum yang memegang senjata aktif. Maka kami meminta kepada pihak terkait untuk menelusuri dari mana senjata tersebut. Apakah senjata ilegal, ataukah senjata rakitan, atau senjata yang memang milik negara. Dan mengapa senjata itu bisa dikuasai oleh oknum tertentu, sehingganya digunakan untuk membekengi arena judi sabung ayam. Ini mesti ditelusuri dan semua pihak mesti bertanggung jawab. Yang katanya diduga di lokasi tersebut dibekengi oleh oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri juga katanya. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Kita Kepolisian Republik Indonesia sedang berduka. Di Lampung baru saja ada tragedi, 3 anggota Polri ditembak mati. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, itu daerah Texas, daerah hitam di Lampung. Jadi di sana beredar narkoba, beredar senpi ilegal, beredar perjudian merajalela, dan ada oknum anggota yang menjadi backing, bahkan bukan backing, bandar judi sabung ayam. Mereka promosi di media sosial tanggal 17 Maret bertepatan dengan 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Nuzulul Quran. Mereka promosi judi sabung ayam besar-besaran. Banyak yang pelat BG juga hadir, Pak. Kemudian tim dari Polsek dan Polres Waikanan dipimpin oleh Kapolsek melakukan penggerebekan. Kapolsek Negara Batin baru turun mobil langsung diberondong senjata laras panjang. Kemungkinan AK-47 itu, Pak. Diberondong, 3 anggota Polri gugur. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan mati syahid semua. Allahumma amin. Alangkah teganya pelaku. Dia aparat negara. Bisa keliaran pakai AK-47. Bisa keliaran nenteng-nenteng senjata jadi bandar judi sabung ayam. Dan mengadakan perbuatan maksiat itu di bulan suci Ramadan. Akhirnya secara nasional Kepolisian Republik Indonesia berduka atas gugurnya 3 anggota Polri terbaik yang gugur dalam tugas dalam rangka memberantas pekat penyakit masyarakat. Sekali lagi, kita semua sangat menyayangkan adanya framing fitnah yang sungguh menyakitkan. Dan sekarang mudah-mudahan kita bisa berpikir secara rasional, penuh dengan empati. Jangan mudah tersulut atas isu apapun yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam.
Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.